Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari yang penuh mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang dikabulkan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan merenungkan kandungan makna dari surat An-Nasr yang bermakna pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini kategori surat Madaniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Bahkan di dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas bahwa surat ini diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji, tepatnya pada tahun 10 Hijriyah, dan surat ini turun fi awsati ayyami tasyrik. Surat ini turun di pertengahan hari tasyrik, artinya turun pada tanggal 12 Dzulhijjah, dan ini disepakati oleh para ahli tafsir semuanya. Turun pada waktu Rasulullah melakukan haji wada pada tanggal 12 Dzulhijjah, seperti yang ada pada riwayat-riwayat yang sahih, sehingga Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa surat An-Nasr ini termasuk surat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang ada di Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawm, hari ini, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kepada kalian kenikmatanku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Al-yawm, hari ini, maksudnya adalah hari Arafah. Ayat ini turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah di Arafah, yang dikenal dengan istilah khutbah Arafah, ceramah Arafah. Setelah menyampaikan khutbahnya, lalu turunlah ayat ini. Berarti ayat ini turun pada tanggal 9, waktunya persis waktu zuhur. Sedangkan surat An-Nasr ini turun di pertengahan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi setelah ayat Al-Yawma masih turun lagi surat An-Nasr. Bahkan setelah surat An-Nasr masih turun lagi beberapa ayat-ayat lagi, tepatnya ayat-ayat yang berkaitan dengan riba yang ada di surat Al-Baqarah. Surat ini
diberi nama pula oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya Jami'ul Quran, diberi nama oleh beliau dengan nama surat At-Taudiyah, surat perpisahan. Jadi surat perpisahan. Maksudnya apa? Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh hampir semua para ahli tafsir, bahwa ketika Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, beliau seringkali duduk bersama sahabat-sahabat senior, khususnya mereka para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Jadi, khususnya sahabat-sahabat yang tersisa dari mereka yang ikut serta pada perang Badar, yaitu perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, perang besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 2 Hijriah. Umar ibn al-Khattab ketika jadi khalifah, beliau sering duduk bersama sahabat-sahabat senior ini untuk berbicara tentang banyak hal, mendiskusikan berbagai macam hal yang berkepentingan, yang berkaitan dengan umat Islam, dakwah Islam. Mereka para sahabat ini tentu sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat mulia. Dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Umar ibn al-Khattab mengajak Abdullah ibn Abbas. Tentu Abdullah ibn Abbas ini sahabat yang masih relatif muda umurnya. Ya, ketika Rasulullah wafat, umur dari Abdullah ibn Abbas ini belum sampai 15 tahun. Ya, karena beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi relatif muda, masih di bawah 15 tahun. Artinya di masa Umar ibn al-Khattab jadi khalifah, kira-kira umur beliau masih belasan. Suatu hari Umar ibn al-Khattab mengajak Abdullah ibn Abbas ini untuk duduk bersama beliau dan para sesepuh sahabat itu. Umar pun mengajaknya dan masuk ke ruangan yang biasa berkumpul. Ketika para sahabat-sahabat senior itu melihat Abdullah ibn Abbas, mereka mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa anak ini ada di tempat kita? Dia ini usianya sama dengan anak-anak kita semuanya." Jadi maksudnya, ini anak muda kok ikut-ikutan duduk bersama kami, ya. Umar ibn al-Khattab tidak berkomentar apapun. Sedangkan Ibnu Abbas yang masih muda, tentu beliau tidak berkomentar apapun. Beliau menghargai sekali para sesepuh-sesepuh itu. Di hati beliau sama sekali tidak ada rasa sakit hati diucapkan kata-kata yang seperti itu. Bahkan beliau mengatakan di dalam hatinya, Umar memasukkan dia di dalam majelis orang-orang senior ini tentu ada sesuatu hal yang penting. Hari itu Umar tidak melakukan apapun hingga majelis itu pun bubar dan mereka pulang semua. Di keesokan harinya, mereka para sahabat ini kumpul kembali di tempat itu. Mereka kumpul kembali di tempat itu. Dan Ibnu Abbas diajak kembali untuk duduk bersama mereka. Para sahabat senior ini pun tidak bergeming, mereka nggak berbicara apa-apa. Di tengah mereka duduk bersama, tiba-tiba Umar ibn al-Khattab bertanya kepada para sahabat-sahabat senior itu sambil mengatakan, "Bagaimana pendapat kalian tentang makna dari firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath?" Bagaimana menurut kalian, apa makna surat ini yang sebetulnya? Para sahabat itu sontak mengatakan, yang diwakili oleh satu dari mereka, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk istighfar. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan, nasr,
dan memberikan kepada kita al-fath, penaklukan. Sahabat yang lain pun diam. Artinya mereka setuju dengan apa yang dijelaskan itu, bahwa itulah makna dari surat An-Nasr. Lalu Umar ibnul Khattab bertanya balik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an dengan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, benarkah makna idza jaa nasrullahi wal fath itu seperti yang mereka katakan? Ibnu Abbas menjawab, tidak, bukan itu maknanya. Ibnu Abbas menjawab, tidak, bukan itu maknanya. Makna dari idza jaa nasrullahi wal fath itu maknanya adalah qurbu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maknanya dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, baru kali ini saya mendengar makna idza jaa nasrullah. Jadi makna dari surat ini tepat seperti apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan bayi ini Al-Quran, beri dia pemahaman terhadap Al-Quran, wa faqihhu fid din, jadikan anak ini faqih, faham tentang agama, hingga Ibnu Abbas dewasa menjadi sosok anak muda yang benar-benar faham isi Al-Quran. Beliau dijuluki dengan istilah turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika surat ini turun di pertengahan hari tasyrik itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan hari penaklukan. Rasulullah tahu bahwa ajal beliau sudah dekat. Artinya mempertajam, surat ini turun memberitahukan kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepada para sahabat bahwa kematian Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW itu sudah dekat. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan nasr. Apa nasr itu? Nasr itu adalah kemenangan terhadap musuh-musuh Islam. Allah sudah memberikan kemenangan, pertolongan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari musuh-musuh Islam. Mereka itu orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani. Allah telah memberikan pertolongan kepada Rasulullah dalam pertempuran-pertempuran yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun telah mengaruniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-fath. Al-fath di sini adalah penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW telah mendapatkan itu semuanya. Semua pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berhasil mendapatkan kemenangan pada pertempuran-pertempuran itu. Dimulai dengan jihad yang pertama kali, yaitu perang Badar tahun kedua. Kemudian disusul dengan perang Uhud pada tahun ketiga. Kemudian disusul dengan perang Khandaq yang disebut dengan perang Parit, atau di Al-Quran diberi nama dengan perang Ahzab. Ini semua dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul dengan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, atau sebagian yang lain menyebutkan pertempuran Hudaybiyah. Pertempuran Hudaybiyah ini sebagai langkah awal akan terjadinya penaklukan kota Makkah kembali. Ya, perebutan kota Makkah dari tangan orang-orang musyrik. Ya. Hudaybiyah di sini adalah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik Makkah. Di antara isi perjanjiannya itu bahwa
mereka tidak akan melakukan pertempuran lagi selama kurun waktu 10 tahun. Mereka tidak akan melakukan pertempuran sama sekali selama 10 tahun. Rasulullah SAW pun menerima perjanjian itu. Dan ini sebetulnya awal mula terjadinya penaklukan kota Makkah. Kenapa? Karena di kota Makkah itu ada 2 suku yang mereka mengambil 2 langkah yang berbeda. Ada suku yang dikenal dengan suku Banu Bakar. Suku Banu Bakar ini bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya loyalitas mereka diberikan kepada suku Bani Bakar, loyalitas mereka diberikan kepada Abu Sufyan CS, Abu Lahab, Abu Jahal. Loyalitas diberikan kepada orang-orang Makkah, Quraisy. Kemudian suku yang lain disebut dengan suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini loyalitasnya diberikan kepada Rasulullah. Jadi Khuza'ah ikut Rasulullah, suku Banu Bakar ikut penduduk Makkah. Lalu suku Banu Bakar ini mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Ini awal mula Fath. Suku Banu Bakar mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Mereka membunuh seorang laki-laki dari suku Khuza'ah, sehingga terjadilah pertempuran antara suku Banu Bakar dengan suku Khuza'ah, dibantu oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan sembunyi-sembunyi membantu peralatan perang dan dana untuk suku Banu Bakar agar mereka bisa memerangi suku Khuza'ah. Akhirnya suku Khuza'ah dihabisi oleh suku Banu Bakar karena peralatan bantuan dari Abu Sufyan. Rasulullah mendengar berita itu, artinya mereka telah mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu terjadi pada tahun ke-8. Mereka mengingkari perjanjian Hudaybiyah ini. Ketika mereka mengingkari Hudaybiyah, maka Rasulullah membuat rencana besar untuk menaklukkan kembali kota Makkah. Itu awal mula terjadinya penaklukan kota Makkah. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang dari perjanjian Hudaybiyah, kembali ke kota Makkah kembali ke kota Madinah dari perjanjian Hudaybiyah itu, turun ayat di surat Al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh Muhammad, kami akan memberikan kepada kamu sebuah penaklukan yang besar. Para sahabat tahu ini akan terjadi sebuah penaklukan hebat. Jadi itulah awal mula dari adanya penaklukan kota Makkah. Dan penaklukan kota Makkah itu bertanda bahwa negara-negara Arab sudah dikuasai oleh Islam, dan Islam sudah tersebar di Makkah dan Madinah. Sejak saat itu Makkah Madinah sudah tidak ada lagi yang namanya non-muslim. Ya, semua sudah masuk Islam. Dengan demikian, idza jaa nasrullahi wal fath, artinya misi kenabian Rasulullah SAW itu sudah selesai. Beliau sudah selesai tugasnya. Beliau sudah mau wafat karena tugasnya sudah rampung. Ibnu Abbas pula mengatakan setelah ayat ini turun, beliau mengatakan innahu qad nu'iyat ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ayat ini merupakan na'i. Na'i itu pemberitahuan akan kematian seseorang. Jadi informasi akan kematian seseorang, wafatnya seseorang namanya na'i. Sungguh berita, kabar tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah diberitakan oleh Allah kepada kita dengan turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Rasulullah SAW pulang dari haji wada, di situ Rasulullah SAW mulai sakit-sakitan. Ringkas cerita, ya karena waktunya mepet, ringkas cerita, ketika sakit Rasulullah sudah mulai parah,
beliau memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, karena saat itu yang tersisa dari putri Nabi cuman Fatimah saja. Sedangkan putri-putri Nabi yang lain yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhunna ajma'in sudah wafat semuanya. Ya, sudah wafat semua. Yang terakhir wafat adalah Zainab tahun ke-9 Hijriah. Nah, ketika tahun 10 Hijriah itu yang tersisa dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Fatimah radhiyallahu taala anha yang sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan memiliki 2 putra, Hasan dan Husain. Riwayat yang lain mempunyai putra lain namanya Mihsan, tapi meninggal masih kecil. Fatimah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sudah hanya bisa tidur di atas ranjang saja. Rasulullah dipanggil, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Fatimah pun datang ke rumah Rasulullah dengan jalan yang mirip jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berbicara yang mirip dengan berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah datang dan langsung duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada Aisyah, kepada Fatimah agar mendekat ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah tidak bisa bicara dengan suara keras. Fatimah akhirnya mendekatkan telinganya persis di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah itu Fatimah menangis radhiyallahu anha. Beliau menangis. Lalu Rasulullah memberikan isyarat lagi agar mendekat lagi pada diri beliau. Fatimah pun mendekat dan mendekatkan telinganya di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berapa saat Fatimah tertawa. Maksudnya tertawa, senyum beliau, bahagia. Aisyah bingung. Ya binti, wahai putriku, ada apa dengan dirimu? Engkau menangis, setelah itu disusul dengan tertawa. Ada apa? Fatimah mengatakan, saya tidak mungkin membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berbicara. Setelah Rasulullah SAW dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal, setelah Rasulullah dimakamkan, Aisyah bertanya kembali, wahai Fatimah, kenapa engkau kemarin itu menangis, kemudian engkau tertawa? Hari ini akan aku beritahukan kepada kalian kenapa itu terjadi. Ketika Rasulullah SAW memanggil diriku dan lalu aku mendekatkan telingaku di mulut Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, ajalku telah dekat, sebentar lagi aku wafat. Aku pun menangis dan meneteskan air mata seperti yang kalian lihat. Lalu Rasulullah memanggil lagi. Aku dekatkan telingaku di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wahai Fatimah, ama tardina an takuni awwalu ahli jannah. Wahai Fatimah, maukah kamu menjadi perempuan pertama yang masuk surga? Iya wahai ayahku. Wahai Fatimah, engkau perempuan yang pertama masuk surga. Radhiyallahu ta'ala anha. Aku pun senyum dan tertawa bahagia. Itulah yang terjadi para jamaah. Jadi ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, adalah kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semua pertempuran-pertempuran yang dilalui oleh Rasulullah SAW, tidak ada satu pertempuran pun yang bisa dikatakan bahwa Rasulullah kalah telak dalam pertempuran itu. Tidak ada. Padahal semua pertempuran itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan perbandingan angka yang selalu tidak seimbang. Ya, perang Badar perbandingannya 1/3 dengan pasukan lawan. Perang Uhud perbandingannya
Di bawah sepertiga, pasukan Rasulullah 700 sedangkan pasukan mereka 300. Artinya 3.000, maaf. 700 melawan 3.000, berarti seperempat. Kemudian perang Khandaq, tidak seimbang lagi, pasukan Rasulullah 1.300 sedangkan pasukan mereka 10.000. Kemudian terjadi setelah itu penaklukan perkampungan Khaybar. Pasukan Rasulullah 1.400 sedangkan Rasulullah melawan 15 benteng Yahudi yang harus ditaklukkan. Ribuan penduduk Yahudi yang harus ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pertempuran berikutnya adalah pertempuran Fathu Makkah itu sendiri, yaitu 10.000 pasukan Rasulullah SAW, tapi tidak terjadi pertempuran sama sekali di situ. Kemudian terjadi setelah itu pertempuran Hunain, perang Hunain di daerah yang tidak jauh dari kota Makkah, yang jamaah Indonesia kalau haji atau umrah ke Makkah selalu berkunjung ke tempat yang namanya Ji'ronah. Itu favorit itu orang Indonesia, kalau nggak ke situ kayaknya bisulan pantatnya aja. Padahal nggak ada kemuliaan apa-apa itu Ji'ronah itu. Tapi nilai sejarah ada. Disitulah dimana Rasulullah menyimpan sisa ghanimah, pertempuran, rampasan perang Hunain itu disimpan di Ji'ronah situ. Perang Hunain terjadi antara Rasulullah dengan suku-suku yang ada di Taif, yang ada di sekitar Taif. Itu separuh pasukan Rasulullah SAW dengan pasukan mereka. Pasukan Rasulullah 12.000, yang 2.000-nya masih kafir, masih musyrik, sedangkan yang 10.000 Islam. Pasukan mereka 20.000, tidak seimbang. Kemudian disusul lagi dengan pertempuran yang dikenal dengan perang Mu'tah. Saya hanya menunjukkan betapa besar pertolongan Allah kepada umat Islam. Kemudian disusul dengan pertempuran yang disebut dengan perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Maaf, perang Mu'tah sebelum penaklukan kota Makkah. Perang Mu'tah sangat tidak seimbang lagi. Perbandingan pasukan umat Islam 1,8%. 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi, Pak. Subhanallah. Ya. Tidak seimbang sama sekali. Tapi idza jaa nasrullahi wal, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, Allah berikan kepada mereka musuh-musuh Islam itu ketakutan. Kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin, saya sudah mendapatkan kemenangan dari Allah sebelum aku sampai ke tempat musuh itu 1 bulan. Artinya Nabi masih jalan, beliau masih berjalan, dan sampai ke tempat lawan itu sebulan lagi Nabi sudah menang, Pak. Menang apa? Menang psikologi, Pak. Menang psikologi. Mereka mendengar pasukan Islam itu udah keringat dingin, Pak. Siapa mau datang Rasulullah dan pasukannya? Keringat dingin, Pak. Begitu juga setelah Rasulullah wafat, siapa yang mau datang umat Islam? Keringat dingin, Pak. Itulah para sahabat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Penaklukan kota Makkah benar-benar langkah awal akan jayanya Islam. Jayanya Islam. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan pada waktu beliau menggali parit pada tahun ke-5 Hijriah itu, beliau mengatakan ketika ada batu besar sekali dan para sahabat tidak bisa membelah batu itu, mereka melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada batu besar, kita tidak bisa membelahnya. Zaman itu tidak ada alat dan peralatan. Lalu Rasulullah mendatangi batu itu dan beliau menyingsingkan lengannya. Lalu beliau mengangkat jubahnya, diikat jubahnya di perutnya, kemudian beliau jongkok dan beliau mengatakan, kalian akan menaklukkan Yaman. Kemudian batu itu dibelah dengan tangan beliau sendiri, dipukul dengan tangannya seperti ini sama Nabi, kemudian batu itu terbelah. Kemudian sisi tengahnya beliau mengatakan, kalian akan menaklukkan kerajaan Persia. Dipukul dengan tangannya lagi, batu itu terbelah. Kemudian beliau mengatakan, kalian akan menaklukkan kerajaan Romawi.
dipukul oleh tangan Rasulullah SAW. Dan ternyata itu adalah kabar gembira buat umat Islam, bahwa negara Persia, yaitu Iran maksudnya sekarang, dan termasuk Persia itu adalah Iran, Kuwait, Pak. Itu dulu masuk wilayah, namanya wilayah Persia. Kemudian Romawi itu sekarang masuk wilayah Syam, dulu namanya Syam. Kalau sekarang masuk empat negara, yaitu Palestina, Yordan, Libanon, kemudian Suria. Ya, ini dulu namanya Syam, di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Kemudian pindah ke sebelah utaranya, yaitu Afrika. Afrika ini masuk wilayah Mesir, kemudian Maghrib, Maroko, kemudian masuk wilayah Afrika. Afrika itu dulu Tunisia itu, Pak. Dulu kalau disebut Afrika itu Tunis, Pak, maksudnya. Tunisia, kemudian Iskandaria yang sekarang masuk wilayah Mesir dan seterusnya, Afrika semua itu dulu di bawah kekuasaan Romawi Bizantium namanya. Nah, ini semua sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau menggali parit pada tahun ke-5 itu, bahwa semua negara-negara ini akan ditaklukkan oleh umat Islam. Benar yang terjadi ketika Abu Bakar jadi khalifah radhiyallahu taala anhu, beliau berhasil menaklukkan Persia secara utuh, beliau taklukkan Persia itu. Ya. Kemudian di zaman Umar ibnul Khattab, beliau sudah berhasil menaklukkan Romawi, yaitu Syam, sudah di bawah kekuasaan Islam, dakwah sudah masuk di situ. Kemudian di zaman Umar ibnul Khattab juga sudah masuk Islam sampai wilayah Iskandaria. Artinya Iskandaria itu sudah dekat dengan wilayah Tunisia. Masuk pada pemerintahan Utsman ibnu Affan, itu Tunisia sudah ditaklukkan, bahkan sudah sampai kepada wilayah Kubrus atau sekarang yang disebut dengan wilayah Siprus, negara Siprus, dan seterusnya dan seterusnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada umat Islam, penaklukan demi penaklukan, atau bahasa lain yang dikenal dengan nama ekspansi dakwah. Ya, ekspansi dakwah. Lalu pada ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Para ahli tafsir mengatakan ini adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Jadi ketika penaklukan kota Makkah terjadi, maka orang-orang itu masuk Islam bukan 1-2 orang, tapi mereka masuk Islam itu satu suku demi satu suku, Pak. Datangnya sudah bergerombol mereka semua masuk ke dalam Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Secara spesifik Nabi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah penduduk Yaman. Mereka orang-orang yang hatinya lembut, mereka punya iman dan mereka punya sifat bijaksana. Mereka inilah yang akan datang bergerombol masuk Islam. Satu penduduk akan masuk Islam, semua penduduk Yaman. Walaupun sebelumnya pada tahun ke-7 penduduk Yaman yang dari suku Daus, yaitu sukunya Abu Hurairah, mereka sudah masuk Islam pada tahun ke-7. Abu Hurairah itu dengan keluarga besarnya ada 50 orang masuk Islam. Ya, dari suku Daus. Abu Hurairah bernama asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dari suku Yaman. Mereka penduduk Yaman semuanya masuk Islam setelah itu. Ya, Abu Musa al-Ash'ari juga berasal dari suku Yaman yang dikenal dari suku Ash'ari, dan seterusnya Pak. Ini cerita sejarah. Ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Begitu juga penduduk Makkah. Sebetulnya mereka penduduk Makkah itu sudah menyimpan
kecintaan mereka kepada Islam, tapi mereka tidak berani menunjukkan, tidak berani masuk Islam secara terang-terangan karena takut akan kekuasaan orang-orang musyrik di situ. Mereka mengatakan, jika Muhammad datang kembali ke kota Makkah, jika Muhammad muncul kembali di kota Makkah, kami akan masuk Islam secara terang-terangan. Nah, itu kemenangannya, Pak. Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah tanpa ada pertempuran sama sekali, ya, tanpa ada pertempuran sama sekali, kecuali sedikit pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal yang ada di sebelah utara kota Makkah yang berlawanan, yang bertempur dengan Khalid bin Walid. Sedikit pertempuran kecil aja, letupan-letupan. Intinya Rasulullah masuk Makkah tanpa ada pertempuran sama sekali, dan beliau datang ke kota Makkah langsung menuju Ka'bah. Nah, disitulah Islam mulai berjaya. Berhala yang berjumlah 360 berhala di Ka'bah dibersihkan, dan di situ Rasulullah SAW langsung sholat, dan beliau sholat zuhur di situ berjamaah, Bilal yang adzan di atas Ka'bah, kemudian beliau melakukan umrah tawaf. Inilah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Mereka akan masuk ke dalam Islam ini berbondong-bondong. Tersisa 2000 orang penduduk Makkah yang belum masuk Islam. Lalu beliau mengatakan, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas, saya enggak apa-apain kok. Rasulullah tidak menyimpan dendam secuil pun terhadap penduduk Makkah yang telah menindas dan menyiksa beliau dan merampas harta beliau. Beliau tidak dendam sama sekali, bahkan melepas mereka. Tapi setelah terjadinya perang Hunain yang di bulan Syawal, penaklukan Makkah itu bulan Ramadan. Setelah terjadi perang Hunain di bulan Syawal, semua orang sudah masuk Islam, bahkan penduduk Taif yang melakukan penyerangan itu semuanya masuk Islam, sehingga sejak saat itu tidak ada di negara Arab, yaitu Makkah dan Madinah, satu orang yang non-muslim. Wa yadkhuluna fi dinillahi. Tugas Rasulullah selesai, Pak. Rasulullah mendapatkan keberhasilan yang dramatis yang tidak pernah diperoleh oleh nabi-nabi terdahulu. Hanya dengan kurun waktu 23 tahun beliau berhasil menjadikan penduduk negara-negara Arab dan sekitarnya masuk Islam semuanya. Untuk itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bagaimana caranya kita menghadapi nikmat-nikmat Allah yang begitu besar itu kepada kita semuanya? Dihadapi dengan cara satu, rajinlah membaca zikir kepada Allah. Yang kedua, rajinlah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Zikirnya apa? Zikirnya yang disebutkan di surat ini adalah fasabbih, bacalah tasbih yang diiringi dengan bacaan tahmid, yaitu subhanallahi wa bihamdih, dan rajinlah istighfar. Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, ketika surat ini turun, Nabi rajin membaca zikir subhanallahi wa bihamdih astaghfirullahal azim. Di riwayat lain di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sejak saat itu rajin membaca doa subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Beliau rajin baca doa ini ketika ruku'. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rajin dibaca Nabi ketika ruku' di dalam sholat. Ini riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara umum makna ayat ini adalah ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bukan dihadapi dengan hura-hura malah jadi lupa, tidak. Tapi nikmat yang Allah berikan itu menjadikan si pelakunya itu justru semakin rajin beribadah,
dan semakin menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Rajin membaca zikir subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, khususnya di pagi hari seperti ini sebelum matahari terbit. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca zikir subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Manfaatnya, dosa-dosa kalian akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Di dalam riwayat Muslim pula disebutkan zikir subhanallahi tamla'ul mizan. Zikir subhanallah bisa memberatkan timbangan kita di akhirat. Pemberat timbangan, berapa kali? Sekali aja bikin timbangan sudah berat, Pak. Kalau ditambah dengan subhanallahi wa bihamdih tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalau ditambah dengan wa bihamdih subhanallahi wa bihamdih, maka pahalanya memenuhi langit dan bumi, Pak. Berapa kali? Sekali aja. Subhanallah bihamdih memenuhi langit dan bumi. Bagaimana kalau dibaca berkali-kali? Hanya Allah yang tahu pahalanya, Pak. Makanya Nabi menasihati para sahabatnya dan menasihati kita apa? Hendaknya lidah kita basah dengan zikir kepada Allah. Hendaknya lidah kita senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Orang yang lidahnya basah dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah akhir hayatnya akan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah oleh Allah. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa membaca istighfar. Kata Nabi, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 100 marrah. Saya baca istighfar kepada Allah, saya taubat kepada Allah setiap hari lebih dari 100 kali. Saya istighfar, saya taubat kepada Allah setiap hari. Setiap hari. Dosa itu selalu ada. Innakum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Di hadis qudsi Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian itu banyak berbuat dosa. Siang hari, malam hari, setiap hari kamu berbuat dosa. Hanya aku, kata Allah, yang mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni, minta ampun kalian kepadaku, saya akan ampuni dosa kalian. Di hadis qudsi yang lain, ya ibadi law balaghat dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani la ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai hambaku, andai dosamu itu sudah tidak bisa ditampung oleh bumi, dosamu tidak bisa ditampung oleh bumi, bahkan dosamu itu sudah sampai ke langit sana, lalu kalian meminta ampun kepadaku, saya ampuni dosamu dan saya gak peduli seberapa besar dosa kamu. Subhanallah, begitu besar rahmat Allah kepada kita. Itulah manusia. Semua anak Adam itu pasti salah, nggak ada manusia itu bersih dari dosa, nggak ada, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang, siapapun orangnya, pasti belepotan dengan dosa, Pak. Dosa tidak bisa kita hindari. Untuk itu istighfarlah. Allah ceramahnya tobat lagi. Emang saya berbuat dosa besar apa? Sombongnya kayak apa nih orang? Rasulullah tobat setiap hari, Rasulullah istighfar setiap hari, Pak. Ya. Maaf lebih dari jam 6 ya, nggak apa-apa, Pak ya. Tadi saya dikasih waktu cuma jam 6 doang. Tanggung, Pak, sebentar lagi, dikit lagi. Ada seorang pernah datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya Imam, di kampungku banyak kekeringan, kering. Apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar kamu kepada Allah. Sekampung seluruh istighfar sama Allah. Datang lagi orang kedua, ya Imam, dagangan saya nggak berkembang, rugi melulu saya dagang ya Imam. Istighfar kamu kepada Allah, kamu banyak dosanya.
Datang lagi orang ketiga, ya Imam, saya nggak bisa punya anak ya Imam. Saya nggak punya anak. Kata Imam Hasan, istighfar kamu kepada Allah dosamu. Kata murid Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, kenapa semua pertanyaan engkau jawab dengan satu jawaban? Istighfar. Iya, karena Allah mengatakan di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kalian semuanya. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Subhanallah. Istighfar kalian kepada Allah, Allah mengampuni dosa kalian. Nanti Allah yang akan menurunkan hujan kepada kalian. Allah kasih kamu harta, Allah kasih kamu anak, Allah kasih perdaganganmu, usahamu, kebunmu semua lancar nanti. Jadi ternyata ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydin nas. Sungguh musibah-musibah itu tidak terjadi melainkan karena dosa manusia sendiri. Makanya ayat ini mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayo banyak zikir sama Allah. Ayo istighfar sama Allah. Semua urusan duniamu jadi mudah, semua problemmu jadi indah nanti. Man lazimal istighfar ja'ala lahu min kulli hammin faraha wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Imam Abu Dawud menyebutkan dalam hadisnya dengan hadis yang sahih, siapa yang rajin istighfar, Allah jadikan setiap kesulitan dia itu ada jalan keluarnya. Setiap kegelisahan dia diganti oleh Allah dengan kegembiraan, dan Allah kasih rezeki dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Indahnya Islam. Cukup dengan zikir subhanallah wa bihamdi. Allah jadikan timbangan kita di akhirat berat, mengantongi pahala sampai ke langit sana pahala Pak. Dengan istighfar Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan syarat istighfar itu bukan hanya di mulut, tapi istighfar itu berasal dari hati. Penyesalan akan dosa yang kita lakukan, kesadaran bahwa kita berbuat dosa, usaha untuk meninggalkan semua maksiat, janji tidak akan mengulang maksiat itu, lalu terucap dengan kata-kata astaghfirullahaladzim. Bukan sekedar istighfar mulut ucap tapi masih tetap berbuat maksiat, tidak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berarti buat kita. Apa nilai dari kesimpulannya Pak? Nilainya adalah Rasulullah SAW itu manusia biasa. Beliau juga sakit, beliau juga wafat, tapi beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita agungkan, kita muliakan, kita ikuti sunnahnya tanpa berlebihan. Yang kedua, kisah dari Abdullah ibnu Abbas. Ukuran dari kemuliaan seseorang bukan usianya yang lebih tua, tapi ukuran kemuliaan adalah ilmu yang telah dia peroleh Pak. Ya. Bukan sekedar usia tua, tapi ilmu. Ibnu Abbas, para sahabat senior Badar menghormati Ibnu Abbas. Kenapa? Karena pengetahuan beliau tentang Al-Quran jauh lebih banyak daripada mereka. Kemudian yang ketiga adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini cukup banyak. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman yang menjadikan kita mulia. Qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang-orang yang telah masuk Islam. Ini nikmat besar. Lalu bagaimana kita menyikapi nikmat Allah ini? Kebahagiaan, ya bahagia jadi orang Islam, tapi bahagia yang diiringi dengan amal saleh. Bahagia yang diiringi dengan rajin berzikir kepada Allah. Kebahagiaan yang diiringi dengan senantiasa introspeksi diri bahwa kita manusia yang belepotan dengan dosa.
Kalau terus-terusan kita biarkan dosa itu akan menjadi bumerang dan bahaya buat kita dan lingkungan kita. Untuk itu kita rajinlah istighfar kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu kita istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa keluarga kita semuanya, dan mengaruniakan kepada kita keikhlasan, dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan rahmah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, dijauhkan dari bermacam gangguan syaitan, gangguan manusia yang merintangi kita dari jalan Allah, menghalangi kita dari jalan Allah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita istiqamah dan keikhlasan di hati kita semuanya. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kita di dalam keimanan kepadamu, tetapkan hati kita di dalam ibadah kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang dikabulkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu hati yang khusyuk, keikhlasan, ketakwaan, petunjuk dan ghina, rasa cukup pada diri kita semuanya. Kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari amalan yang tertolak, dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Cukup. Mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.